Udah muncul Rahel? Udah. Oke. Nah, kita sekarang mau belajar yang namanya bagaimana cara kita mencari medan magnet atau B. Kan kalau kita kemarin ingat, waktu kemarin mah medan magnetnya kan diketahui soal ya. Kita mau cari adalah gaya magnetnya. Sekarang bagaimana cara kita mencari medan magnet? Jadi Rahel, secara umum ada dua cara untuk mencari medan magnet. Tahu nggak caranya cara apa aja Rahel? Hmm? Apa aja? Rahel? Apa ya? Lah, gimana sih? Yang Yang arus pertama, listrik ya? yang pertama itu dia menggunakan yang namanya hukum Biot-Savart. Pernah dengar di kelas Biot-Savart? Ya. Pernah. Yang kedua, kita menggunakan yang namanya hukum Ampere. Ada di kelas Ampere? Ada. Enggak. Oke. Raya inget nggak waktu kita belajar medan listrik sebelum UTS? Ingat? Ada dua cara juga kan mencari medan listrik kan? Yaitu yang pertama menggunakan cara partisi, betul? Yang Mm-mm. kedua menggunakan hukum Gauss. Nah, sama kayak gini. Hukum Biot-Savart itu kayak cara partisinya. Hukum Gauss tuh kayak hukum Ampere tuh kayak hukum Gaussnya. Cara partisi susah kan? Ya nggak? Betul. Mm-mm. Susahnya di mana? Matematika kan ya? Sama. Biot-Savart juga susah. Tapi susahnya di matematikanya. Tapi cara partisi kan sangat-sangat powerful ya. Semua kasus bisa kan? Biosafat juga gitu. Semua kasus bisa dikerjakan ke Biosafat. Tapi matematikanya susah. Nah, hukum Ampere sama kayak hukum Gauss. Gampang banget. Tapi apa? Tidak semua kasus bisa pakai hukum Ampere. Biasanya harus simetris sempurna. Harus simetris lah. Nah, kita akan coba belajar dari yang susah dulu. Yang namanya adalah hukum Biot-Savart. Oke, kita mulai dengan rumus dasarnya. Rumus dasarnya apa? Ingat nggak, Rahel? Apa rumus dasarnya Biosafat? Nggak tahu? Hmm? DB. Eh, DB, betul. DB vektor sama dengan apa? dengan mu nol Mu nol I I eh, dibagi bagi 4 pi 4V, terus dikali DL DL cross cross product dengan R R lagi topi dibagi R R kuadrat. kuadrat. Betul. Lihat, ini rumus dasarnya aja udah susah ya ngelihatnya ya. Nah, ini vektor ya. Nah, jujur, nanti kan kita akan mengintegralkan ini, ya nggak sih? Betul nggak? Ya Mm. kan? Kalau saya pribadi, trik mengerjakan ini supaya mudah, saya bagi jadi dua. Saya hitung dulu besarnya, besar dB-nya. dB biasa, besar, itu berarti apa? Mu nol I dibagi 4V DL cross pasti sin theta ya. Kenapa nggak ada R topi? Besarnya R topi itu 1 dibagi R kuadrat. Ini rumus DB, tapi kalau cuma ngitung besarnya aja. Lah terus gimana dong, kan dia vektor. Ada arahnya dong. Nah, arahnya saya akan akalin biar gampang menggunakan aturan tangan kanan.
Ingat kan? Saya pernah bilang kemarin, semua rumus yang ada cross product di dalamnya, maka dia bisa pakai aturan tangan kanan. Kita pakai yang default aja. Jempol. Dulu dia banget. Tadi dulu. Oke. Jempol. 4 jari. 1, 2, 3, 4. Telapak tangan. Masih ingat kan? Jempol itu arahkan kemana? Jempol. Vektor Hmm. sebelum cross. Vektor sebelum cross itu apa sih? DL. DL. Ya enggak? Tapi kan kita tahu arah DL atau arah L sama dengan arah arus. Ya nggak sih? Paham? 4 jari arahkan kemana? Vektor setelah cross. Apa vektor setelah cross? R topi. Telapak tangan arahkan kemana? Vektor hasil. Apa vektor hasil? DB. Oke. Nah, sekarang kita mengidentifikasi apa arti simbol-simbolnya. Mu 0 permeabilitas, I adalah arus, 4V itu adalah 4V. Del itu apa? DL itu adalah partisi dari panjang kawat. Partisi dari panjang dari kawat berarusnya. Oke. Kalau R apa R? R itu apa? Tahu nggak, Rahel? R apa? Apa R? Jarak. 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 Jarak dari mana ke mana? Jarak dari mana ke mana? Jarak dari Jarak yang ditinjau. dari partisi ke ke Sumber. ngaco banget, ke titik pengamatan. Oke. Kalau R topi berarti arahnya kan ya? Arah dari partisi ke titik pengamatan. Nah, sekarang kalau theta apa theta? Theta itu sudut. Sudut harusnya antara DL. DL kan sama aja kayak arah arus ya. Antara arus dan R topi. Paham, Rahel? Ngerti? Oke. 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 Kita coba cara ngerjainnya kayak gimana sih Biosafart. Oke. Kasus pertama. Kawat lurus. Oke. Berhingga. Kawat lurus berhingga berarus. Ada arusnya pasti ya. Oke. Bayangkan. Rahel punya suatu kawat. Oke. Kawatnya memiliki panjang L dan ada arus yang melewati. Oke. Misalkan ini panjang kawatnya adalah L. Oke. Saya punya titik pengamatan. Misalkan yang gampang dulu deh. Di tengah-tengah. Di titik P saya. Oke. Titik P-nya berada pada jarak terdekat adalah A. Jarak terdekat itu apa sih kalau di matematika? Harus tegak lurus. Oke. Berarti kita taruh 0 di sini. Maka di sininya adalah L per 2.
Ujungnya adalah min L per 2. Pertanyaannya adalah medan magnetnya di titik P itu bagaimana? Oke, kita akan menggunakan hukum Biot-Savart. Oke, biar mudah, saya kasih langkah-langkahnya. Langkah-langkah mengerjakan hukum Biot-Savart pada kawat lurus. Langkah pertama, tentukan jarak terdekat. Jarak terdekat itu berarti harus tegak lurus. Dan titik nolnya di mana? Titik nol itu selalu di jarak terdekatnya. Oke? Udah kita lakukan. Langkah kedua, ada ambil partisi. Partisi itu apa sih? Bagian dari bendanya. Terserah di mana aja, asal di bendanya. Misal saya ambil ini deh. Ini partisi saya nih. Oke? Kita tahu nggak jarak dari nol ke partisi itu berapa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Orang partisi aja saya ngarang. Misalkan aja jaraknya posisinya di Y dari nol. Maka panjang partisi disebutnya DY. Oke? Langkah ketiga, tentukan R. Tadi R itu apa? Jarak dari partisi ke titik P. Oke? Arahnya selalu mengarah dari partisi ke titik P. Ini adalah R. Berarti R dapat dicari menggunakan Pitagoras. Akar dari Y kuadrat ditambah A kuadrat. Oke? Langkah selanjutnya. Langkah keempat. Cari di mana tetanya. Oke? Teta itu nggak boleh ngarang. Nggak boleh seenaknya Rahel. Teta itu udah spesifik. Teta adalah sudut antara DL, arus, dan R. Mana tetanya? Rahel tahu nggak? Mana tetanya? Tetanya itu adalah ini. Paham, Rahel? Ngerti? Paham? Ya. Ngerti nggak? Oke, jadi nggak boleh ngarang ya. Tetanya itu sudah spesifik. Nah, kalau Rahel udah paham konsep ini, Rahel akan mikir, kalau teta itu susah itu kayaknya integralnya. Nggak familiar. Saya akan mengubah teta menjadi beta. Kenapa saya ubah ke beta? Karena beta lebih familiar kerjanya. Maka saya akan ubah ke beta. Ubah teta menjadi beta. Salahnya adalah kita nggak boleh asal bilang beta aja, tapi harus diubah. Apa hubungannya teta dengan beta? Lihat, teta ditambah alfa nilainya adalah 180. Arti teta itu adalah 180 dikurangin alfa. Berarti kita punya sin teta ya. Sama dengan sin 180 min alfa. Kalau pakai trigonometri sama dengan sin alfa. Lanjut. Alfa ditambah beta nilainya adalah 90. Berarti alfa itu adalah 90 min beta. Berarti sin alfa sama dengan sin 90 min beta. Kalau pakai trigonometri sama aja cos
beta. Maka secara umum kita boleh bilang sin theta nilainya akan sama kayak cos beta. Paham Rahel? Ngerti? Oke, Kak. Paham? Oke. Kalau sudah, langkah kelima. DB. DB besar ya. Hitung DB besar ya. Tadi DB rumusnya apa? Mu 0 I per 4V DL sin theta dibagi R kuadrat. Betul? Maka jadinya apa? Kalau kita masukin mu 0 I per 4V DL menjadi DY, sin menjadi cos beta, R-nya menjadi Y kuadrat ditambah B kuadrat. Apa itu? A ya? A kuadrat. Paham, Rael? Ngerti? Ngerti, Kak. Jangan diintegralin dulu, oke? Langkah keenam, cari arah DB-nya. Cari arah DB pakai apa tadi? Aturan tangan kanan. Kalau kita anggap ke kanan itu ada sumbu X, ke atas tuh sumbu Y, oke? Keluar tuh sumbu Z. Pakai tangan kanan, Rahel. Jempol arahkan ke arus, 4 jari arahkan ke R topi, telapak tangan adalah DB. DB-nya kemana, Rahel? Kemana, Hmm. Rahel? Ke masuk bidang gambar. Bener nggak? Ayo. Masuk berarti ke arah minkah. Nah, kalau sudah, baru yang 7, gabungkan dan selesaikan. Gabungkan dan selesaikan. Jadi, kita baru integralkan setelah menjadi vektor. Berarti kita akan punya DB vektor itu adalah DB biasa mu 0 I dibagi 4V DY cos beta dibagi Y kuadrat ditambah A kuadrat, arahnya min K. Kita integralkan, jadinya B. Yang konstan boleh keluar, mu 0 I per 4V. Arahnya min K, keluar juga. Integral dari cos beta DY dibagi Y kuadrat plus A kuadrat. Paham, Rahel? Ngerti? Ngerti. Lihat, Rahel. Ada berapa variabel di dalam integral? 3. Ada apa aja? Cos beta. Beta, bukan cos Ya, beta, cosnya itu fungsi. Cosnya beta. itu fungsi, betanya integral. Beta, terus Sama A. Y. Emang A berubah-ubah? Coba lihat. Emang Enggak. A berubah-ubah? Enggak kan? Jadi ada berapa variabel? 2. Dua. Masalahnya adalah cuma ada satu integral. Satu integral berarti harusnya satu variabelnya nggak sih? Betul. Ayo. Berarti harus diubah jadi satu variabel kan? Nah, berarti ini tinggal pilih aja. Kan tadi variabel ada dua ya. Ada beta, ada Y kan. Mau ubah semuanya dalam bentuk beta, berarti Y yang diganti. Atau mau ubah semuanya dalam bentuk Y, berarti beta yang diganti. Menurut Rahel, di soal ini lebih mudah mengganti beta menjadi Y atau mengganti Y menjadi beta. Beta menjadi Y. Oke, jawaban yang tepat adalah mengubah yang paling mudah ya.
mengubah Y menjadi beta. Kalau nggak percaya cobain aja deh. Kalau beta menjadi Y, kita hanya mengganti cos beta. Emang kayaknya awalnya kayaknya mudah, tapi ujung-ujungnya pasti akan jadi susah. Nah, kita mengganti Y menjadi beta. Caranya pakai apa? Ini kan bentuk tangen kan ya? Lihat dari gambar. Tangen beta apa? Tangen beta adalah Y per A, Iya. betul? Iya. Y per A. Berarti boleh gak saya bilang Y itu adalah A tangen beta. Boleh. Iya. Berarti DY sama dengan A secant kuadrat beta D beta. Betul? Boleh. Iya. Oke, kita masukin. Berarti kita punya B sama dengan mu 0 I per 4 pi arahnya min K integral. Cosnya biarin aja. Cos beta D-nya diganti. A secant kuadrat beta D beta dibagi Y-nya ganti. A kuadrat tangen kuadrat beta ditambah A kuadrat. Paham? Hel? Ketik. Ngerti kan? Hel? Yang ada. Oke. Kita rapihin integral A secant kuadrat beta cos beta D beta A kuadrat tangen kuadrat beta plus 1. Betul? Betul? Betul. Kita bisa hilangin satu aja ya. Boleh? Rahel inget gak? Di trigonometri. Tangen kuadrat beta plus 1 itu apa? Tekan kuadrat. Secant kuadrat beta. Coret, coret. Berarti karena A konstanta, kita boleh keluarkan A-nya. Paham? Paham, paham, Rahel? Paham. Oke. Tinggal apa? Integral cos beta D beta. Betul. Integral cos itu apa, Rahel? Sin. Sin beta. Sin beta, kalau nggak pakai batas, maka ada plus C. Betul ya? Iya. Betul? Oke. Nah, kalau kawat lurus berhingga, batasnya itu yang gampang adalah batas panjang. Maka sin betanya kita ganti. Sin beta apa? Y per R ya. Betul. Iya. Berarti Y dibagi akar Y kuadrat ditambah A kuadrat. Jangan lupa batasnya. Apa itu batas? Posisi ujung-ujung bendanya. Ujung benda di mana? Min L per 2 sampai L per 2. Min L per 2 sampai L per 2. Nah, itu langkahnya. Kalau rumus umumnya gini. Jadi kalau misalkan mau pakai rumus cepat ya, rumus cepatnya adalah B-nya untuk kawat lurus panjang berhingga adalah mu 0 I per 4 pi A Y dibagi akar Y kuadrat ditambah A kuadrat. Itu hanya beda lagi. A kuadrat Y1 sampai Y2
B topi. Ini rumus cepatnya. Kalau Rahel terpaksa atau tidak diminta untuk menurunkan, langsung aja pakai rumus cepat ini. Yang tinggal diganti cuman ini doang. Ganti jangan lupa A. A-nya itu namanya jarak terdekat ya. Jadi A itu bukan sembarang jarak, tapi harus jarak terdekat. Ini bisa ganti apa aja? Jarak terdekat sama ganti batasnya biasanya. Batas itu adalah posisi ujung-ujungnya. Oke? Batas pasti batas bawah itu yang paling kecil. Nah, sama arah B-nya. Arah B-nya tinggal gunakan aturan tangan kanan. Paham, Tahel? Oke. Kasus kedua. Kasus dua. Kasus ya. Kasus kedua itu apa ya? Kasus kedua itu adalah bagaimana kalau nanti kawatnya itu adalah kawat lurus, panjang, semi tahiga. Semi tahiga artinya apa? Di salah satu ujungnya berhiga, di ujung yang lain tahiga. Misal, seperti ini. Ini ada arus. Oke. Pengamatnya ditaruh di sini misalkan. Ini adalah jarak terdekatnya. A. Nolnya di sini. Di sini misalkan berhiga. Minus B. Ujung satunya tahiga. Oke. Langkahnya sama persis. Langkahnya sama persis. Sampai kita mendapatkan ini. B sama dengan mu nol I per 4 pi A. Tadi awalnya kebetulan bit K ya. Integral cos beta d beta. Betul gitu ya? Ada kan? Ada kan? Ada ya? Yang ini. Betul? Paham? Nah, kalau kita tetap mau pakai batas panjang, maka batasnya dari min B sampai tahiga. Betul? Itu nanti kan dapetnya integral tawajar ya. Bener nggak? Tapi sebenarnya sih nggak apa-apa kalau pakai batas panjang. Karena Rahel udah belajar kan di matematika integral tawajar. Ya nggak Rahel? Iya. Betul. Cuman kalau saran saya, kalau kawat lurus tahiga atau semi tahiga lebih mudah pakai batas sudut. Mu nol I per 4 pi A arahnya min K dalam kurung sin beta. Dari beta 1 sampai beta 2. Lebih mudah pakai batasnya batas sudut. Karena sudut pasti berhiga. Nggak mungkin sudut ada yang tahiga. Nah, terus beta 1 yang mana? Ayo. Beta 1 yang ini. Nah, ini adalah beta 1. Beta 2-nya gini. Salah. Ini beta 2. Oke. Berarti beta 1 itu adalah sin inverse dari bit B per akar B kuadrat plus A kuadrat. Sedangkan beta 2-nya gimana? Beta 2 kan ke tahiga ya. Coba bayangin. Kalau kita tarik sampai ke tahiga, beta 2-nya akan mendekati pi per 2. Karena di tahiga.
Kalau di bintang higa gimana? Kalau di bintang higa berarti min pi per 2. Kalau dia di minus tah higa. Oke, paham ya? Kasus kedua. Kasus ketiga. Kasus ketiga. Kasus kawat melingkar dengan titik pengamatnya ada tepat di atas pusat lingkaran. Oke, kawat melingkar di mana titik pengamatnya ada di atas pusat lingkaran. Gambarnya gini misalkan. Oke, ini pusat lingkarannya. Pengamatnya ada tepat di atas pusat lingkaran. Oke, ini pengamatnya, titik P. Oke, titik P berada pada ketinggian H. Oke, kita ambil dulu garis bantu ya, buat mempermudah kita membayangkan. Oke, bayang? Bayang ya? Bayang ya? Jadi ini kita anggap sebagai subu X, misalkan. Di subu Y, di subu Y, di subu Z. Oke. Di sini ada arus mengalir. Ada arus mengalir di sini. I. Oke. Nah, sama pertanyaannya adalah medan magnet yang di titik P berapa? Oke. Nah, kita gunakan yang namanya hukum Biot-Savart. Oke. Ada langkah-langkahnya juga. Sama sih kayak langkah-langkahnya yang kawat lurus, tapi ini lebih mudah. Kan kalau di kawat lurus, langkah pertama itu adalah tentukanlah yang namanya jarak terdekat dan titik nol. Kalau di kawat melingkar, titik nolnya udah pasti di pusat kan. Dan jarak terdekatnya itu adalah jari-jari. Jadi nggak perlu ditanya lagi. Langkah kedua, ambil partisi. Ambil partisi. Terserah di mana terserah di mana aja, asal di bendanya. Oke, bendanya kan kawat ya. Misal saya ambil di sini partisinya. Oke. Nah, ini partisinya bentuknya melingkar kan. Maka bukan DX, bukan DY, tapi DS. Panjang busur. Oke. Nah, gimana cara jadi panjang busur? Panjang busur itu adalah, kalau kita tarik, duh, jelek banget. Bentar, kita tarik. Oke. Kalau kita misalkan ini sudutnya adalah theta, jangan theta ya, theta kan udah spesifik ya. Theta itu udah spesifik hanya untuk arus dan R. Berarti anggap aja ini alfa deh. Alfa, maka ini adalah D alfa. Maka DS itu adalah jari-jari dikali sudut. Langkah pertama. Langkah kedua.
Tentukan R. R itu apa? Jarak dari partisi ke titik P. Tarik garis dari partisi ke titik P. Oke, ini adalah R. Berarti R itu selalu arahkan dari partisi ke titik P. Oke, berarti R di sini adalah Pitagoras juga. Akar dari R kuadrat ditambah H kuadrat. Terus langkah selanjutnya apa? Cari theta. Oke, langkah ketiga, theta nggak perlu dicari. Kenapa? Karena tetanya sudah pasti 90 derajat. Mana theta? Coba kita lihat. Theta itu adalah antara I sama R. Di sini, I-nya kan ke sini ya. Nah, tetanya tuh yang gini. Tetanya pasti 90 derajat. Karena tetanya 90 derajat, kita nggak perlu ubah ke beta ya untuk kasus kawat lingkar. Setelah itu apa? Hitung dB. Nah, yang susah dB-nya nih. Langkah keempat adalah hitung dB. dB-nya sih gampang. Itu satu arah dB-nya. Tapi dB rumusnya adalah mu 0 I dibagi 4 pi dl sin theta dibagi R kuadrat. Berarti dB-nya sama dengan mu 0 I per 4 pi. dl-nya jadi R d alfa sin theta sin 90 dibagi. Ini berarti R kuadrat ditambah H kuadrat. Oke. Setelah hitung dB apa? Langkah kelima. Tentukan arah dB. Tentukan arah dB. Ini pakai tangan kanan ya. Tangan kanan coba jempol arahkan ke I, 4 jari ke arah R, maka arah dB-nya adalah ke arah sini. Ini dB kita. dB-nya miring, tapi membentuk sudut 90 derajat. Karena cross product. Sifat cross product adalah vektor hasil harus tegak lurus. Oke? Nah, lihat. Di sini, kalau kita urai, yang namanya apa? Yang namanya dB ini kan tadi diurai ya. Diurai itu ada, anggap aja sudutnya ini beta. Kalau ini beta, ini bukan beta, betanya di sini. Berarti dB-nya itu ke kanan dan ke atas. Ke kanan itu adalah cos beta I, ke atas berarti sin beta J. Udah. Kalau udah langkah ke-6, selesaikan. Oke, langkahnya sama ya. Berarti kita punya dB vektornya itu adalah mu 0 I per 4 pi R d alfa dibagi R kuadrat ditambah H kuadrat dikali arahnya. Cos beta I ditambah sin beta J. Oke, lihat dari gambar, cos beta itu apa? Cos beta adalah H per R. Sin beta adalah H per R kecil ya. Sin beta adalah R besar per R kecil.
Di sini siku sini ya. Ini siku ya. Siku. Berarti kita bisa dapat mu 0 I dibagi 4pi R D alfa dibagi R kuadrat ditambah H kuadrat dalam kurung cos alfa H per R H dibagi akar R kuadrat ditambah H kuadrat I ditambah sinnya. Sin adalah R dibagi akar R kuadrat ditambah H kuadrat J. Oke, berarti kita bisa tahu mu 0 I per 4pi R dikali H D alfa dibagi R kuadrat ditambah H kuadrat I ditambah mu 0 I dibagi 4pi R kuadrat D alfa dibagi pangkat 3/2 ya. R kuadrat ditambah H kuadrat pangkat 3/2 J. Ini adalah arah dB-nya. Nah, sebenarnya ini udah tinggal integralin aja sebenarnya. Tapi kalau kita perhatikan ya, dia ada sifat simetris. Kalau kita ambil bagian yang simetris dari bagian partisi kita, yaitu di sini, oke, kita ambil bagian partisi yang simetrisnya ya, oke, di sini. Kalau kita lakukan hal yang sama, kita akan ketemu bahwa ada yang hilang komponennya, oke. Maka dia akan ada ini ke arah sini. Ini arah dB-nya. Artinya apa? Kalau diurai dia adalah ke arah kiri sama ke arah atas. Berarti si komponen yang ini kalau diintegralkan harusnya akan nol. Kenapa? Karena sifat dari simetrisnya. Berarti yang diintegralkan cukup dB komponen Y-nya aja. Yaitu mu 0 I dibagi 4pi R kuadrat D alfa dibagi R kuadrat ditambah H kuadrat pangkat 3/2 J. Berarti B-nya yang konstan boleh keluar, mu 0 keluar, I keluar, R besar keluar, 4pi keluar, R kuadrat ditambah H kuadrat pun keluar, J pun keluar, tinggal integral D alfa. Karena alfanya itu satu putaran penuh, tadi kan alfa itu kan bagian yang bawah ya, bagian yang di sumbu bawah, satu putaran penuh dari 0 sampai 2V. Maka kita akan punya B-nya menjadi mu 0 IR kuadrat dibagi 2 dalam kurung R kuadrat ditambah H kuadrat pangkat 3/2 J. Ini rumus akhirnya. Oke. Nah, ini kalau pengamatnya ada di atas pusat lingkaran. Nah, gimana kalau kasus khusus? Kasus khusus. Apabila si pengamatnya tepat di
pusat lingkaran. Tepat di pusat lingkaran berarti tidak lain H-nya sama dengan nol. Kalau kita masukin, kita akan punya apa? B-nya sama dengan mu nol I per 2R. Oke, secara umum dapat diganti menjadi seperti ini. Secara umum, kita bisa coba jadi kayak gini. B-nya sama dengan N dikali mu nol I dibagi 2R. Oke, di mana N itu adalah apa? Apa namanya? Jumlah lilitan atau lingkarannya. Jumlah lilitan lingkarannya. Jadi kalau dia cuma setengah lingkaran, kita masukin aja N-nya setengah. Oke? Nah, ini dipakai buat menjawab soal yang seperti ini. Mana ya? Bentar. Nah, ini. Soal UTS seperti ini. Oke, coba dibaca dulu, Rahel. Jadi sini kalau kita lihat, ini ada kawat berarus dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Gitu ya. Oke? Nah, kita diminta untuk mencari medan magnet di titik P. Nah, kita kan nggak punya ya bentuk yang seperti ini. Kita hanya punya bentuk kawat lurus dan kawat melingkar. Maka ini akan dibagi jadi satu, 2, 3, 4 segmen. Berarti B di titik P tidak lain adalah B akibat segmen AB ditambah B akibat segmen BC ditambah B akibat segmen CD ditambah B akibat segmen DE. Oke? Kalau kita misalkan ini ke sumbu X, ini ke sumbu Y, dan ini di sumbu Z. Nah, ini ntar tinggal dicari satu-satu ya. Bisa kan, Rahel? Bisa. Bisa, Rahel? Contoh, misalkan kita mau cari B di segmen AB. Berarti kan kasusnya apa sih ini? Kasusnya berarti kawat lurus panjang berhingga. Kawat lurus panjang berhingga. Berarti kan gini kabarnya. Ini A, ini B, terus pengamatnya ada di sini. Pengamatnya di sini. Oke, berarti kita bisa tahu jarak terdekatnya itu adalah R, jari-jari. Berarti ini 0, A itu berapa sih? A itu AB berarti 4. Berarti A itu min 4. Nanti ujung-ujungnya adalah B di titik B di AB. Kita bisa pakai turunkan yang tadi atau langsung pakai rumus jadi ya kalau nggak diminta. Mu 0 I dibagi 4 pi R Y dibagi akar Y kuadrat ditambah R kuadrat batasnya dari min 4 sampai 0. Ke arah mana? Berarti kalau kita lihat arahnya berarti kan masuk bidang kertas ya. Ke arah min K. Ngerti gak Rahel? Paham? Rahel? Kurang. Paham? Apa? Kenapa? Kenapa? Agak boleh diulangi nggak? Yang mana? Yang mana? Yang dari yang untuk yang AB. Yang AB kan jenisnya kawat lurus panjang berhingga ya nggak sih? Iya. Betul. Saya langsung pakai rumus yang ini nih.
Yang tadi saya kontakin loh. Nah ini. Paham, Rahel? Tinggal diganti aja jarak Hmm. terdekatnya. Berarti kan R besar kan? Tegak kurus. Ya nggak? Iya, Betul? Terus batasnya berarti dari min 4 sampai 0 kan? Ujung-ujungnya ya nggak sih? Ya iya, nggak? Arahnya pakai tangan kanan. Masuk bidang kertas berarti min K. Betul? Betul. betul. Nah, dengan cara yang sama, Rahel bisa mencari B akibat segmen BC. B segmen BC itu apa sih? Kawat melingkar, pengamatnya tepat di pusat ya. Betul ya? Kawat melingkar, titik pengamatnya tepat di pusat lingkaran. Oke, berarti rumusnya pakai yang ini ya. Kalau mau pakai rumus cepatnya, N dikali mu 0 I per 2R. Arahnya, oh, arahnya nggak harus J ya. Arahnya itu B topi. B topi juga pakai tangan kanan ya. Pakai tangan kanan berarti masuk bidang kertas juga ya. Ke arah Minka. Nah, ini kan dari B ke C itu berarti kan setengah lingkaran kan. Berarti N-nya setengah. Setengah mu 0 I per 2R. Paham, paham nggak, Rahel? Ngerti? Sama. Oke, dengan cara yang sama, Rahel hitung BCD sama BDE ya. Bisa ya? Paham? Bisa? Bisa? Coba dulu. Hah? Enggak, bisa kan? Hitung BCD sama BDE, bisa kan? Tinggal tinggal cari jarak terdekat, sama cari batas-batas, sama cari arah DB-nya kemana pakai tangan kanan. Nah, itu namanya hukum Biot-Savart, Rahel. Sekarang lanjut ke yang namanya hukum. Ngerti kan, Rahel? Ngerti nggak? Iya, Hukum Ampere. Nah, kan tadi kan kita lihat ya, hukum Biot-Savart itu sangat rumit kan, terutama matematikanya ya nggak sih? Makanya diperkenalkan hukum Ampere. Rumus dasarnya gimana, Rahel? Hukum Ampere. Mirip kayak rumus dasarnya hukum Gauss. Integral, ada bunderan. Kan kalau Gauss kan E dot dA ya. Kalau Ampere itu adalah B dot dL. Sama dengan mu 0 dikali I and close atau I in sama aja. Ini adalah rumus dasar dari hukum Ampere. Oke, apa integral tertutup di sini? Menjumlahkan total totalnya, tapi dia bukan flux ya, karena dl. Berarti menghitung total medan magnet pada loop Ampere. Oke, kalau kemarin kan E dot dA menghitung medan listrik, flux medan listrik pada seluruh bidang Gauss. Sekarang kita loop Ampere. Nah, apa itu loop Ampere? Loop Ampere itu sama kayak hukum Gauss. Kalau hukum Gauss kan bidang hayal. Loop Ampere itu namanya adalah lintasan hayal. Hayalan. Artinya, sebenarnya loop Ampere tuh nggak ada. Cuma kita berhayal aja. Waktu kita belajar Gauss, bentuk bidang Gaussnya kan sesuaikan dengan bentuk soalnya. Nah, bagaimana cara kita menggambar loop Ampere-nya? Sama. Sesuaikan, sesuaikan dengan bentuk
medan magnetnya. Oke. Sesuaikan dengan bentuk medan magnetnya. Sekarang pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya kita mengetahui bentuk B-nya itu seperti apa? Bentuk B-nya itu kita bisa tahu dari gunakan aturan tangan kanan lagi. Nah, bedanya di sini. Kalau aturan tangan kanan buat tahu arah B itu, B itu menggunakan tangan kanan yang dilipat. Jadi gini, jempol, empat jarinya tuh dilipat. Bayang, Rahel? Bayang ya? Nah, gimana caranya? Gini, kalau B-nya lurus, maka B itu adalah jempol. Empat jari yang digenggam itu menandakan arah arus, arah I-nya. Oke, kalau kebalikannya, kalau yang lurus adalah I, maka jempol itu menjadi arah arus. Empat jari yang dilingkar itu adalah arah B-nya. Berarti kesimpulannya B itu cuma ada dua jenis. Kalau nggak B-nya lurus atau B-nya melingkar. Nah, kalau B-nya itu lurus, maka loop ampere-nya itu bentuknya persegi. Oke, kalau lurus bentuk loop ampere adalah persegi. Kalau B-nya melingkar, loop ampere-nya bentuknya adalah lingkaran. Oke? Jadi cara milih loop ampere-nya sesuaikan dengan bentuk B-nya. Kemudian ada juga di sini namanya EN close. EN close itu adalah total arus yang ada di dalam loop ampere yang kita bikin. Ada berapa total arus di dalam loop ampere itu adalah EN close. Nah, kasus-kasus apa aja sih yang dapat diselesaikan dengan loop ampere? Apa hukum ampere? Kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan loop lagi, dengan hukum ampere. Yang pertama, kasus kawat lurus dengan panjang dari min tahingga sampai dengan tahingga. Kawat lurus dengan panjang dari min tahingga sampai tahingga. Itu bisa pakai hukum ampere. Bisa nggak kawat lurus dengan panjang infinite ini pakai hukum Biot-Savart? Bisa nggak, Rahel? Bisa nggak? Bisa? Enggak. Bisa nggak kawat lurus dengan panjang infinite menggunakan hukum Biot-Savart? Bisa? Enggak. Bisa. Oh, bisa. Kan Biot-Savart bisa untuk semua kasus. Paham? Tapi kalau bisa pakai hukum ampere, saran saya pakai hukum ampere. Akan jauh sangat mudah. Oke? Apalagi yang bisa dipakai pakai hukum ampere? Solenoida dan toroida. Ini juga bisa dipakai hukum ampere. Yang ketiga adalah kawat eh ka, eh apa ya namanya ya?
eh, arus pada benda kontinu. Benda kontinu itu kayak apa? Kayak kabel. Benda yang ada ukurannya. Kalau ada ukurannya itu berarti benda kontinu. Nah, inilah kira-kira kasus-kasus yang bisa dikerjakan pakai hukum ampere. Kita coba contoh satu ya. Kasus kawat lurus dengan panjang infinite. Oke, bayangkan saya punya kawat sangat panjang infinite. Oke, dialirin arus I dari tahingga sampai min tahingga. Oke, saya punya titik pengamat letaknya di sini, titik P. Oke, titik P berada pada jarak A dari kawat, jarak terdekatnya. Saya mau mencari B di titik P itu bagaimana? Nah, karena kasus ini bisa dikerjakan pakai hukum ampere, saya akan kerjakan menggunakan hukum ampere. Oke, integral ada bunderannya B dot dl sama dengan mu 0 dikali I enclosed. Oke, pertama-tama kita tentukan dulu B-nya bentuknya apa. Karena arusnya lurus, pakai tangan kanan, kita bisa tahu kalau B-nya pasti akan berbentuk lingkaran. Dia akan melingkar seperti ini. Kebayang? Kebayang ya? Nah, ini adalah B-nya. Karena B-nya melingkar, maka loop ampere kita juga lingkaran. Oke? Lingkaran hanya ada satu segmen. Sama aja ini nggak usah pakai bunderan. B dot dl. Oke. B itu beneran ada. Kenapa? Karena emang ada arus, pasti ada B. Sedangkan dl itu adalah loop ampere kita. Bohongan. Maka B-nya keluar. Integral dl kan L. Panjang lingkaran adalah 2 pi A. Sama dengan mu 0. Ada berapa arus yang ada di dalam loop ampere kita? Hanya satu, I aja. Berarti B-nya sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Lihat, sama halnya kayak hukum Gauss. Medan magnet yang didapatkan dari hukum ampere tidak memiliki arah. Karena dia ada dot product. Maka arahnya kita tentuin sendiri dari gambar. Maka B titik P akan sama kayak mu 0 I per 2 VA. Arah titik P kan masuk bidang gambar ya. Berarti arahnya min K. Jadi untuk arah medan magnet, kita sendiri yang nentuin dari gambar. Karena pakai hukum ampere nggak mungkin dapat. Ngerti nggak, Rahel? Nanti. Ngerti ya? Jadi gampang kan? Cuman berapa baris? 1, 2, 3, 4 baris udah selesai. Coba bayangin kalau ini Rahel kerjakan pakai hukum Biot-Savart. Mungkin 1 lembar. Banyak banget. Oke, kasus kedua. Kasus solenoida, dan toroida. Oke, yang pertama, solenoida. Solenoida syaratnya adalah harus dengan panjang infinite. Sangat panjang solenoidanya.
Karena kalau dia panjangnya berhingga, secara konsep dia nggak bisa pakai hukum ampere. Harus pakai Biot-Savart. Oke, bayangin. Ini ada solenoida. Sangat panjang. Oke. Kemudian, ini dialiri oleh kawat berarus. Ini arusnya ya. Misalkan arusnya ke arah bawah deh. Oke. Ini arusnya. Oke. Ini bentuknya kan lingkaran ya. Apa itu ya. Nah, kita mau mencari solenoida, medan magnet di dalam dan di luar solenoida. Oke. Tentukanlah B di dalam dan di luar solenoida. Oke. Nah, kita pakai hukum ampere. Integral tertutup dari B dot dl sama dengan mu 0 dikali I enclosed. Oke, terlebih dahulu apa? Tentukan bentuk B-nya apa. Karena I-nya lurus, I-nya melingkar, pasti B-nya itu lurus. Ini B-nya. Nah, karena B-nya lurus, maka loop ampere kita bentuknya persegi. Tapi, kita jangan taruh perseginya itu semuanya di dalam. Tapi harus ada sebagian di dalam dan sebagian di luar. Kenapa? Karena kalau kita taruh semuanya di dalam, kita tidak akan mendapatkan B-nya. Padahal kita tahu ini ada B-nya. Oke, paham ya? Bikin arah loopnya sesuai dengan arah B yang seharusnya. Berarti arah loopnya ke sini. Oke, sesuai dengan arah B-nya. Oke, ini kita bagi jadi 4 segmen. Segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4. Maka integral B dot dl akan sama kayak integral B dot dl1 ditambah integral B dot dl2 ditambah integral B dot dl3 ditambah integral B dot dl4. Ngerti nggak? Siapa? Rahel, ngerti nggak? Karena segi 4 ada 4 segmen, maka kita bagi jadi 4. Kayak waktu itu kita belajar Gauss, kalau bidangnya ada 6, kita jadi 6 kan ya? Kalau bidangnya ada 3, di 3. Nah, B-nya ke arah mana sih? B-nya itu ke arah kanan. Dot DL1, arah juga ke kanan. Kalau yang ini, B-nya ke arah kanan, tapi DL2 ke arah J. Kalau yang di 3 itu nggak ada B. Jadi 0. Kenapa? Karena B-nya 0. Nggak ada B-nya. Di 4 ada B dikit sih. B-nya ke arah kanan. Dot. DL4-nya ke arah min J. Mu 0 dikali I enclosed. Dot product. Jangan lupa dot productin dulu. I dot I itu 1. Ini 0. Ini 0. Berarti tinggal kita punya B. Anggap saja ini panjangnya adalah L. Maka kita punya B dikali L
sama dengan mu 0. Nah, berapa I-nya yang ada di dalam loop ampere kita? Banyaknya lilitan dikali I. Nah, kita akan punya apa? B-nya sama dengan N mu 0 I dibagi dengan L. Kadang N dibagi L itu disebutnya sebagai N kecil. N kecil itu disebutnya rapat lilitan. Rapat lilitan per satuan panjang. Jadi kita punya apa? B-nya menjadi N mu 0 I. Oke. Nah, itu yang ke A. Sekarang toroida. Oke. Toroida. Toroida sebenarnya sama kayak solenoida. Cuman bedanya dia bukan nggak lurus ya, tapi melingkar. Gambarnya gini. Toroida. Oke. Ini jari-jari dalamnya R1. Jari-jari luarnya adalah R2. Oke. Kemudian kita mengelilitkan kabel. Bentar ya, kita bikin dulu. Nah, kayak gini. Nah, ini anggap ini arusnya. I-nya seperti ini. Oke, kita mau mencari medan magnetnya. Di mana? Di 0 sampai R1 dan dari R1 sampai R2 dan di R lebih besar dari atau R2 sampai tahingga. R2 sampai tahingga. Nah, kita tahu kalau arusnya melingkar, B-nya itu pasti lurus. Lurusnya itu pasti di sini. Jadi dia akan seperti ini. Nah, ini B-nya. Jadi B-nya itu lurus, tapi di setiap lilitan. Ini pakai tangan kanan ya ini ya. Ini B-nya lurus. Tapi lurusnya di setiap lilitan. Berarti kalau kita lihat secara umum, secara keseluruhan, B-nya tetap melingkar. Nah, karena B-nya cuma ada di antara R1 sampai R2, pasti di sini B-nya 0. Di sini juga B-nya 0. Berarti B-nya hanya ada di antara R1 sampai R2. Oke.
integral tertutup B dot DL sama dengan mu 0 dikali IN close. Nah, karena kawat melingkarnya, karena B-nya bentuknya adalah lingkaran, maka loop ampere kita juga bentuknya adalah lingkaran, menyerupai bentuk dari B-nya. Oke, karena B-nya melingkar, loop ampere juga lingkaran. Dengan jari-jari adalah R kecil. Maka sama aja apa? Kalau ini kan cuma satu segmen kan? B dot DL sama dengan mu 0 dikali IN close. Berarti B dikali 2 VR sama dengan mu 0 dikali IN close. Maka B-nya itu sama dengan mu 0. IN close-nya adalah banyaknya lilitan dikali arus dibagi 2 VR. Maka kita akan punya B-nya adalah N mu 0 I dibagi 2 VR. Oke, ini untuk toroida. Nah, yang terakhir adalah untuk kawat eh, kawat apa namanya ber eh, yang terakhir kasus arus pada benda kontinu. Kalau kita lihat kabel kan seperti ini ya. Ini kabel. Kabel itu di dalamnya itu terdapat serabut-serabut tembaga untuk mengalirkan arus. Nah, ini ada arusnya. Jadi tiap serabut tembaganya itu akan mengalirkan arus. Oke, anggaplah arus totalnya I. Nah, jari-jari dari kabelnya misalkan adalah R. Nah, kita mau mengetahui B-nya bagaimana. Di mana di dalam 0 sampai R, itu artinya di dalam kawat kabel. Yang kedua dari R sampai infinite, artinya dia di luar kabel. Oke, kita tinggal bikin aja. Dari 0 sampai R di dalam. Integral ada bunderan B dot DL sama dengan mu 0 dikali IN close. Karena I-nya lurus, maka B-nya pasti melingkar. Maka kita ambil bentuk loop ampernya adalah lingkaran. Seperti ini. Ini B-nya. Oke? Bentuk loop ampernya. Karena lingkaran, berarti tidak usah pakai bunderan. B DL mu 0 dikali IN close. Nah, sama aja ini B dikali 2 VR. Nah, lihat mu 0. IN close-nya, kalau kita lihat, total arus yang ada di dalam loop ampere kita, belum semuanya di dalamnya kan. Maka IN close-nya harus dicari dulu. IN close-nya kita cari menggunakan integral dari JDA. Dari berapa? Dari 0 sampai R. J itu disebutnya adalah rapat arus per satuan
area. Areanya area cross section ya. Area yang ditembus oleh arus. Nah, Z-nya tahu dari mana? Tergantung dari rapat arusnya. Kalau dia homogen, maka J itu adalah arus total dibagi luas area total cross sectionnya yang ditembusnya. Tapi kalau misalkan dia gak homogen, maka J itu adalah dalam bentuk fungsi. Nanti dikasih tahu di soal fungsinya apa. Maka kita akan punya B-nya sama dengan mu 0 I n close dibagi 2 VR. Ini kalau dia di dalam. Kalau misalkan di luar, oke, kita tinggal bikin aja di luar dari R besar sampai hingga. Berarti kita bikin si loopnya itu di luar sini. Loop ampernya. Nih, begini. Oke, gini. Oke, oke. Ini loop ampernya. Jari-jarinya adalah R. Oke, sama langkahnya. Integral ada bunderan B dot DL sama dengan mu 0 dikali IN close. Berarti langsung aja ya. B dikali 2 VR sama dengan mu 0. Coba lihat. Kalau kita bikin Gauss-nya atau loop ampere di luar, maka semua I ada di dalam loop ampere. Maka IN close-nya adalah I. Nggak perlu pakai integral. Berarti B-nya adalah mu 0 I total dibagi 2 VR. Gitu. Udah deh. Jadi hukum hukum ampere tuh mirip kayak hukum Gauss. Tapi dia lebih jadi dia lebih mudah daripada Biot-Savart. Tapi nggak semua kasus bisa pakai hukum. Nggak bisa pakai hukum ampere. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan, Rael? Tadi mau nanya yang udah Apa? agak jauh sih Kak, tapi Apa? udah agak Kenapa? jauh Apa? Yang mana? yang kawat melingkar tadi. Kawat melingkar. Eh, kawat melingkar ini. Yang tadi Biot-Savart. Yang iya, Ini, mana? Yang ini. Kenapa? yang kasus 3. Tadi eh, Yang ini. Kenapa? DB-nya Heeh. arahnya gimana caranya? Tangan kanan. Tuh, lihat. I-nya jempol. 4 jari arahkan ke R. Tuh, arah kayak arah R. Telapak tangannya nyerong kan? Tangan kanan, Rahel. Ini mah harus ditunjukin sih ini mah. Nanti nih kalau kita belajarnya offline lah baru bisa bisa kita lihat tangan kanannya Oh iya, gitu. Kalau susah kalau nggak ada apa kalau nggak offline gambar tangan kanannya itu susah kalau 3D-nya gitu. Apalagi yang tanyain? itu aja nggak ada sih Kak. Oke. Jadi Biot-Savart sama hukum ampere itu tujuannya untuk mencari B kayak gitu. Biot-Savart tuh ya kayak integralnya. Hukum ampere tuh yang kayak hukum Gauss-nya, lebih mudah hukum ampere. Tapi tidak semua kasus bisa pakai hukum ampere. Berarti selain kasus-kasus yang tadi saya kasih hukum ampere, berarti mau nggak mau kita harus kerjain pakai Biot-Savart. Kawat melingkar tuh nggak bisa di cover oleh hukum hukum ampere loh ya. Kawat melingkar hanya bisa di cover oleh Biot-Savart. Jadi kalau keluar kawat melingkar harus pakai Biot-Savart. Paham, Raya?
Hmm, Oke, kalau paham berarti segini dulu. Nanti kita lanjut lagi mungkin kalau bisa offline ya untuk yang katanya biar biar lebih ngerti. Soalnya kalau online kadang nggak kesampaian gitu kayak arahnya atau apanya gitu. Oke, nanti saya kirim catatannya sama rekamannya ya. Oke, ya. bye Rahel.